Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkannya ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Suatu hari saya pernah misa di lingkungan saudara. Suatu ketika saya sedang misa itu melihat seorang bapak sedang juga asik memainkan HP-nya. Suatu ketika setelah misa usai, dia lupa. Dia tidak taruh saku HP-nya tapi ditikar. Biasa kalau di lingkungan itu kan duduk ditikar. Lalu setelah pulang dia lupa dan dia pergi duluan. Istrinya di sebelahnya juga ikut ditinggal duluan. HP-nya ditinggal, istrinya juga ditinggal. Lalu tidak ada yang sadar dengan keberadaan HP itu. Lalu saya datang, saya sampaikan kepada istrinya, ini HP-nya bapak ketinggalan. Oh iya, terima kasih Romo. Setelah itu saya pulang. Dan di ujung jalan ketika pulang itu saya ketemu dengan bapak tadi. Saya bilang, Pak, istrinya ketinggalan Pak. Lalu dia bilang, biarin Romo, bisa pulang sendiri, udah tahu kok. Oh ya sudah. Lalu kemudian saya bilang, Pak, HP bapak ketinggalan. Oh ya, mana. Oh, di istri bapak. Oh, dia tambah panik lagi, lari dia. Dia lari tambah panik lagi. Lalu setelah kedapat, waduh Romo terima kasih. Pak, jadi HP bapak, apa istri bapak kalau ketinggalan yang pertama kali dicari? Ya HP saya Romo, kalau istri saya bisa balik lagi. Yang paling berharga siapa Pak? Saya bilang begitu. Ya bagaimana ya Romo ya? Karena ada istrinya di situ. Istrinya udah geram sekali gitu ya, takut gitu dia. Takut dimarahin. Istri saya dong Romo katanya. Bapak Ibu saudara-saudari, ini kalau kejadiannya di gereja, ini ceritanya lain kali ya. Kalau ada HP ketinggalan, waduh, pasti Bapak Ibu pasti juga panik juga ya. Tapi kalau istri atau suami ketinggalan, anak ketinggalan ya, tidak perlu panik ya, karena ada security yang bisa ngantar ke rumah gitu.
Jadi kalau orang memiliki satu yang berharga itu reaksinya lain. Pasti akan lebih dulu dilindungi dan diproteksi itu ya. Saya juga pernah misa di sebuah sekolah anak-anak SD tuh. Biasa anak SD suka selebor, setelah pulang misa lari-larian. Koin dia uangnya jatuh koin 2, tung 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 begitu ya bunyinya. Lalu kemudian saya bilang, dek, itu uangnya jatuh. Dia tengok sebentar, buat Romo aja itu katanya. Keterlaluan ya, cuma 2.000 ya jatuh 2 koin ya. Dia tahu itu nggak berharga, buat Romo aja lah. Nggak usah diambil lagi, capek ngambilnya gitu. Saudara-saudari, orang reaksinya beda-beda. Kalau melihat satu barang yang berharga atau tidak, orang tahu mana yang diproteksi dulu. Dan itulah yang pada hari ini mau kita coba lihat dalam hidup kita. Sesuatu yang paling berharga itu orang mulai memiliki macam-macam, berbeda-beda. Pikirannya dan juga konsepnya beda-beda, nilainya beda-beda. Ada yang merasa paling berharga, macam-macam. Ada handphonenya juga, ada hartanya, ada orang dan sebagainya. Yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Baru-baru ini viral, ada yang paling berharga ya. Hewan menikah dengan 200 juta rupiah begitu ya. Sedangkan manusia untuk menikah sampai 200 juta rupiah dia harus nabung berapa tahun dan juga mikir-mikir gitu ya. Berbeda-beda harganya dan berbeda-beda juga orang merasa bahwa sesuatu itu berharga. Tetapi hari ini kita memiliki sesuatu nilai yang ditunjukkan kepada Tuhan yang paling berharga. Apa yang paling berharga dalam hidup kita yang harus dikejar, yang harus diperjuangkan, yang harus didapatkan. Kalau kita menuruti macam-macam pikiran kita yang berbeda-beda itu, pasti kita tidak akan ketemu yang paling berharga. Maka kalau kita diingatkan pada bacaan pertama, seorang yang namanya Salomo, Raja Salomo, dia tahu mana yang paling berharga, yang diminta dari Tuhan untuk hidupnya, yaitu kebijaksanaan. Maka hari ini kita pun juga harus tahu, minta sama Tuhan apa yang paling berharga yang perlu diperjuangkan. Yaitu adalah kerajaan Allah, yaitu adalah Kristus sendiri yang paling berharga. Kalau kita sudah tahu yang paling berharga yang mana, maka kita pun juga pasti diajak untuk ikut berjuang. Melakukan itu untuk mendapatkan yang berharga dan bernilai itu. Perjuangan untuk mendapatkan yang berharga itu suatu hal yang lumrah. Banyak orang yang untuk mengejar yang berharga itu dia akan berjuang. Seorang untuk mendapatkan gelar juara dunia dia berlatih dengan keras. Dan juga dia berjuang untuk bisa menang. Seseorang untuk mendapatkan sepeda yang paling diidam-idamkannya menabung. Dan dia akhirnya bisa membelinya. Berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu sudah lumrah. Maka itulah yang pada hari ini disampaikan dalam perumpamaan tentang harta yang terpendam dan juga tentang mutiara yang paling indah. Dua-duanya itu memiliki karakter yang berbeda. Yang satu harta yang terpendam, seorang pekerja yang diminta untuk menggarap ladang tiba-tiba menemukan harta di ladang tuannya. Senang sekali dia. Dan dia menutupi harta itu dan membeli harta itu, ladang itu dari tuannya. Supaya dia mendapatkan harta itu. Spiritnya adalah dia sukacita dan gembira dan tak sengaja menemukan harta yang berharga. Seluruh miliknya dia perjuangkan untuk bisa mendapatkan ladang itu karena di dalamnya ada harta. Senang, sukacita dan gembira. Itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua adalah ketika orang mendapatkan harta yang berharga itu seperti seorang saudagar. Dia sudah kaya, tapi dia mencari mutiara yang paling indah. Dan ketika menemukannya, dia mendapatkan kepuasan. Ketika orang berjuang melakukan sesuatu yang berharga itu, kerajaan Allah itu, ada spirit yang harus ada. Yaitu sukacita dan juga kepuasan untuk mendapatkan itu. Itu adalah suatu gelora yang dimulai. Ketika orang memperjuangkan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang berharga itu, tapi dengan marah-marah, bersungut-sungut, itu bukan spirit yang dimaksud. Sukacita, kepuasan untuk mendapatkan itulah. Ketika orang mau mencintai Yesus, mengasihi Tuhan,
lewat sesamanya juga, lewat orang-orang yang dikasihnya, ada satu sukacita, ada satu juga yang namanya kepuasan itu. Nah saudara-saudari yang terkasih, ini belum seberapa. Manusia atau kita umat beriman diminta untuk berjuang, untuk bisa mengasihi Tuhan, mendapatkan kerajaan Allah itu. Tetapi itu bukan satu-satunya, Paulus membaliknya. Bukan kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kita, bukan hanya itu saja. Tetapi Paulus membaliknya, karena kata Paulus kita sudah dibenarkan dan kita yang telah dibenarkan dimuliakannya. Kenapa? Kita juga karena dianggap paling berharga. Kita yang sudah berdosa, yang sudah bersalah, itu Tuhan hadir, Allah menjadi manusia, dia turun, mengubah dalam kerendahan menjadi manusia. Dan bukan saja itu, tetapi dia rela untuk disalib, menderita untuk menebus dosa itu. Kita dibenarkan dan dimuliakan. Artinya Tuhan memandang kita sangat berharga. Tuhan memandang kita sangat mulia. Dan Paulus mengatakan itulah dasar kita untuk bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan memberikan segala sesuatunya, memperjuangkan untuk Tuhan dalam nilai-nilai hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, maka pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar perjuangan kita untuk Tuhan yang sudah kita lakukan. Hari ini saudara-saudari Minggu pergi ke gereja, dan tentu hari Minggu itu memiliki waktu 24 jam. Kita diminta 1 jam saja untuk ke gereja. Bagaimana persiapan kita? Apakah kita persiapannya sudah matang? Apakah kita menyisihkan waktu yang terbuang saja untuk ke gereja? Atau benar-benar kita rencanakan dan kita persiapkan? Maka memperjuangkan untuk Tuhan, memberi waktu untuk Tuhan dalam 7 hari yang kita hidupi, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Ada banyak waktu, apakah kita pakai untuk juga berdoa selain kita bekerja? Ada banyak waktu, apakah kita juga pakai untuk membaca kitab suci? Ada banyak waktu, apakah kita juga pakai untuk mencurahkan perhatian kita kepada Tuhan? Lewat juga perjuangan kita kepada keluarga dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Nah saudara-saudari terkasih, maka kita diajak untuk melihat bagaimana perjuangan kita dari hari ke hari juga menyisihkan waktu yang berharga itu untuk Tuhan. Membuat waktu kita juga diberikan, dipersembahkan untuk Tuhan. Dan disitulah yang disebut dengan Salomo, kebijaksanaan. Untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mengembalikan waktu untuk Tuhan, dan juga memperjuangkan untuk tegaknya kerajaan Allah, mengasihi Tuhan lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka marilah kita luangkan waktu kita dalam perjuangan kita sehari-hari mencari nafkah dan sebagainya. Bagaimana Tuhan juga menjadi waktu yang kita perhitungkan dalam hidup keseharian kita. Waktu 24 jam bagaimana kita perjuangkan juga kita berikan untuk Tuhan. Ada banyak contoh lain lagi. Saya memberikan contoh yang sederhana saja. Ada orang yang sudah bekerja 8 jam, lalu kemudian dia tidak lupa untuk datang juga meluangkan waktunya untuk berdoa. Setelah berdoa, dia tidak lupa meluangkan waktunya untuk anak-anaknya. Setelah itu juga, dia tidak lupa juga meluangkan waktu untuk rapat-rapat di lingkungan, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak lupa juga dia ikut juga kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di dalam RT RW-nya untuk kemajuan bersama. Hal-hal kecil-kecil yang kita lakukan untuk kebaikan sesama, untuk Tuhan dalam ungkapan doa-doa kita adalah waktu yang kita berikan juga dalam perjuangan kita. Tetapi spiritnya harus sukacita dan harus merasa mendapatkan kepuasan untuk itu semua. Maka akhirnya dalam akhir zaman yang disampaikan dalam perumpamaan terakhir, orang yang baik akan dikumpulkan dan orang yang jahat akan disingkirkan. Nah, semoga kita menjadi ikan-ikan yang baik yang dikumpulkan karena kebijaksanaan kita, meluangkan waktu kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan yang telah menghargai kita. Tuhan memberkati kita. Amin.